Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bagul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Shalom, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami datang kepadamu, kami mau belajar firman Tuhan. Terimalah semua pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu. Dan biarlah hari ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami mendengar dengan hati yang mau taat kepadamu Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti kehendak-Mu, dan kekuatan dari Tuhan juga diberikan kepada kami untuk bisa melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas dari Yohanes pasal 6 ayat 1-14. Ini adalah cerita Injil Yohanes tentang peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Yesus memberi makan 5.000 orang, laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, dengan 5 roti dan 2 ikan yang dibawa oleh seorang anak kecil. Peristiwa ini adalah salah satu peristiwa yang dicatat oleh semua Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, keempat-empatnya mencatat peristiwa ini. Dan Injil Markus mencatatnya di Markus pasal 6, yang merupakan perikop yang adalah lanjutan dari perikop yang kita bahas di Markus pasal 6 minggu yang lalu. Dan hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat dari Injil Yohanes, cerita dari versi Injil Yohanes, karena saya ingin untuk menitik beratkan pada satu orang tokoh di dalam cerita ini. Karena saya yakin cerita Yesus memberi makan 5.000 orang ini adalah salah satu cerita yang paling populer dari Injil, dan kita pun sudah beberapa kali membahasnya di dalam ibadah. Karena itu saya mau mengajak kita untuk melihat ada seorang murid Yesus yang jarang dibicarakan, tapi perannya luar biasa dalam cerita hari ini. Cerita hari ini adalah cerita ketika Yesus dan murid-muridnya berada di tempat yang sepi dan orang banyak mengikuti mereka. Kemudian Yesus mengajar orang banyak dengan berbagai hal dan melayani mereka. Tapi kemudian hari sudah malam dan orang banyak itu belum mau pulang. Lalu kita lihat apa yang Yesus lakukan. Yesus bertanya kepada salah seorang muridnya yang bernama Filipus. Yesus bertanya kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini makan?" Filipus adalah seorang murid yang berasal dari daerah Betsaida, dan karena itu wajar Yesus bertanya kepada Filipus. Filipus harusnya tahu kota terdekat di mana mereka bisa membeli roti untuk orang banyak itu. Dan Yohanes mengatakan Yesus sudah punya rencana untuk apa yang dia mau lakukan dengan orang banyak itu soal makanan. Tapi Yesus bertanya kepada Filipus untuk memeriksa seperti apa respon dari Filipus tentang keadaan ini. Dan kita bisa lihat Filipus langsung menjawab. Filipus menjawab
roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Filipus punya perhitungan yang baik sekali, dan perhitungannya dia ini sangat logis sekali. Filipus tahu orang begitu banyak, dan 5.000 kata Injil Yohanes, kemudian 5.000 laki-laki, dan belum termasuk perempuan dan anak-anak yang dibawa. Jadi jumlahnya sangat banyak. Dan keadaan waktu itu mereka ada di tempat yang sepi. Orang banyak mengikuti mereka karena begitu haus untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Walaupun Yesus dan murid-murid ketika itu tidak berencana untuk melakukan pelayanan seperti itu. Tapi ketika melihat orang banyak yang begitu haus, Yesus akhirnya melayani mereka juga. Nah, dalam keadaan ini, tempat yang sunyi, orang begitu banyak, dan Yesus bertanya, kira-kira kalau kita mau kasih makan mereka, kita beli roti di mana? Dan Filipus bilang, orangnya terlalu banyak. 200 dinar juga nggak akan cukup untuk memberi makan mereka, sekalipun mereka disuruh makan sepotong yang kecil. Roti di Israel itu ukurannya besar, dan cukup untuk satu roti, cukup untuk bisa makan kenyang. Tapi, kata Filipus, 200 dinar pun tidak akan cukup untuk memberi makan orang sebanyak ini, meskipun mereka disuruh makan potongan kecil. Dan belum lagi kalau kita berpikir tentang bagaimana membeli roti sebanyak itu dan membawanya perlu waktu, perlu proses yang panjang. Intinya mustahil lah untuk memberi makan orang sebanyak ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cerita Injil Yohanes ini menunjukkan karakter Filipus dengan jelas. Filipus bukan orang yang tidak percaya, tapi Filipus menjawab dengan apa yang ada pada pikirannya. Ini keadaan yang mustahil untuk bisa memberi makan kepada orang banyak ini. Dan kemudian muncullah seorang tokoh yang saya mau bahas hari ini, yaitu Andreas. Andreas datang kepada Yesus dan mengatakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Andreas menemukan seorang anak yang membawa bekal untuk datang ke tempat itu. Dan bekalnya adalah 5 roti jelai atau barley bahasa Inggrisnya, dan 2 potong ikan. Roti jelai itu roti yang tidak seenak roti gandum. Jadi rasanya sedikit lebih keras dan potongannya juga lebih kecil, roti jelai itu. Karena itu Andreas bilang kepada Yesus, ada sih yang bawa roti tapi ya cuma segini, 5 roti jelai dan 2 potong ikan. Kalau kita berpikir dengan logika, apaan sih Andreas? Seperti itu kan orang bisa berpikir, apaan sih ini orang sebanyak ini gitu. Mungkin ada yang bisa bilang, ini ngapain Andreas nimbrung dengan ide bodoh seperti ini? Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah Andreas. Itulah Andreas yang kita bisa belajar hari ini. Soal peristiwa 5 roti dan 2 ikan, kita sudah tahu ceritanya seperti apa, mujizatnya seperti apa. Tapi bagaimana dengan Andreas? Kenapa sampai Andreas datang kepada Tuhan dan mengajukan fakta yang sebenarnya tidak akan merubah apa-apa kalau dipikirkan dengan logika manusia? Ini ada kebutuhan yang besar sekali, 5.000, bahkan dikatakan jumlah realnya bisa sampai 10.000 atau 15.000 orang di tempat itu. Adalah mustahil untuk memberi mereka makan semuanya. Dan kenapa Andreas datang dengan usul seperti ini? Andreas, Bapak Ibu, kalau kita belajar Injil, bagaimana cerita Yesus dan murid-muridnya, kita akan menemukan cerita yang menarik tentang tokoh Andreas ini. Kalau di Injil Sinoptis diceritakan Andreas adalah seorang nelayan dan dia bersama dengan Petrus dipanggil oleh Yesus untuk menjadi murid Yesus. Kalau di Injil Yohanes pasal 1 mencatat seperti ini. Andreas itu adalah murid Yohanes Pembaptis. Dan ketika dia mendengar tentang Yesus, dia pergi kepada Yesus bersama dengan seorang murid yang tidak disebutkan namanya. Secara tradisional orang berpikir bahwa murid yang satu itu adalah Yohanes sendiri.
Dan mereka datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus, "Guru, di manakah engkau tinggal?" Di Yohanes 1 ayat 35-40 teman-teman bisa baca. Dan Yesus mengatakan, "Marilah dan engkau akan melihatnya." Kemudian mereka mengikuti Yesus, dan setelah mereka mengikuti Yesus, apa yang Andreas lakukan? Andreas segera pergi kepada saudaranya. Dia pergi kepada Simon, saudaranya, dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus, dan ia membawanya kepada Yesus. Andreas pergi kepada Simon dan membawa Simon kepada Yesus. Andreas di dalam Injil jarang disebutkan. Andreas hanya disebutkan ketika Yesus memanggil 12 orang murid, dan kemudian ada 9 kali catatan lainnya nama Andreas disebutkan. Dan bukan seorang murid yang signifikan untuk dibicarakan. Beda dengan saudaranya, Simon Petrus, atau Yohanes, atau Thomas misalnya, ceritanya lebih sering kita dengar. Nah, Andreas ini bukan murid yang memang menonjolkan diri. Andreas bukan murid yang mau berada di center stage, di pusat panggung. Tapi kalau kita membaca Injil, kita akan melihat setiap kali Andreas berbicara, dia mengajukan sesuatu yang signifikan maknanya. Yang pertama, dia membawa Simon kepada Yesus, mengatakan kepada Simon, "Kami telah menemukan Mesias." Dan ini adalah ajakan yang signifikan kepada saudaranya, dan saudaranya datang kepada Yesus. Dan setelah Simon datang dan kemudian diberi nama Petrus oleh Yesus, apa yang terjadi? Andreas mundur ke belakang. Andreas kalah pamor dibandingkan Petrus di dalam cerita dengan murid-murid. Dan lebih banyak Petrus yang berada di center stage-nya daripada Andreas. Tapi itulah Andreas. Andreas adalah tipe murid yang tidak mencari untuk menjadi pusat perhatian. Andreas adalah tipe murid yang mau bekerja di background, di latar belakang. Andreas adalah tipe murid yang tidak mencari sanjungan, bahkan dia mendorong orang lain untuk mendapat sanjungan. Andreas bekerja di belakang dan dia biarkan orang lain yang dapat sanjungannya. Nah, dalam cerita hari ini ada masalah. 5.000 orang laki-laki, berarti 10.000, 15.000 orang ada di situ. Hari sudah menjelang malam. Yesus meminta mereka untuk memberi makan kepada orang-orang ini. Secara logis, itu mustahil. Dan murid-murid tentu berpikir, aduh, kenapa Yesus memberikan tugas yang susah ini kepada mereka? Di Injil yang lain, Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Memerintahkan untuk memberi mereka makan. Dan di dalam keadaan seperti itu, Filipus yang menjawab dengan perhitungannya, Andreas bekerja di latar belakang. Di backgroundnya Andreas mencari siapa yang kira-kira membawa roti. Dan akhirnya Andreas menemukan ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 potong ikan. Dan Andreas membawanya itu kepada Yesus. Kita bisa melihat inisiatif Andreas yang luar biasa. Dia mungkin bukan seorang murid yang pemberani, canggih seperti Petrus, atau juga bukan murid yang penuh perhitungan seperti Filipus, atau yang berani protes seperti Thomas. Tapi Andreas tahu hati Yesus. Yesus mau memberi makan orang banyak ini. Dan Andreas tahu untuk memberi makan mereka harus ada roti. Dan Andreas mencari. Dan kemudian Andreas menemukan dan membawa anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan itu kepada Tuhan. Hanya ada ini Tuhan. Bagaimana? Secara logis ini nggak bisa. Tapi ini ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita menempatkan diri kita di dalam pekerjaan Tuhan? Bagaimana kita menempatkan diri kita di dalam misi yang Tuhan berikan? Bagaimana kita menempatkan diri kita dalam misi yang Tuhan berikan? Hari ini, dalam cerita hari ini, Tuhan memberikan misi memberi orang banyak ini makan. Dan misi itu diberikan dalam kondisi ada di tempat sunyi, kota terdekat cukup jauh untuk dijangkau, dan gak ada apa-apa yang mereka bisa pakai. Dalam misi yang seperti ini, apa yang kemudian kita lakukan?
Nah, ini renungan yang penting hari ini, Bapak Ibu. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan suatu pekerjaan Tuhan, panggilan itu seringkali datang dalam keadaan yang tidak baik. Seringkali datang dalam keadaan yang tidak begitu kondusif untuk kita melakukannya. Seandainya Tuhan memanggil saya waktu saya masih lebih muda, saya akan melakukannya dengan mudah. Pernah saya mendengar orang berkata seperti itu. Seandainya Tuhan memanggil saya lebih cepat untuk melakukan pekerjaan ini, wah, saya masih punya banyak uang waktu itu. Saya bisa lakukan pekerjaan ini. Tapi Tuhan tidak pernah salah ketika Dia memberikan panggilannya. Tuhan punya timeline sendiri, saya sering bilang kan. Tuhan punya waktunya sendiri, dan ketika Tuhan memanggil kita, Dia tahu, dan Dia tahu rencananya seperti apa untuk kita. Seperti ketika Dia bertanya kepada Filipus, Dia hanya mau memeriksa Filipus hatinya seperti apa, imannya seperti apa. Karena Dia sudah punya rencana apa yang Dia akan lakukan. Nah, ketika Tuhan memberikan panggilan, keadaannya sepertinya tidak begitu kondusif. Ketika Tuhan memberikan panggilan, keadaannya sepertinya, wah, ini nggak bagus, jangan sekarang. Atau, ya Tuhan, udah terlambat Tuhan, kenapa baru sekarang? Tapi kita bisa belajar dari Andreas. Andreas tidak mengeluhkan keadaan itu, tapi Andreas berinisiatif. Apa yang ada? Apa yang ada padanya? Apa yang ada di situ? Dia mencari tahu, dan dia menemukan 5 roti dan 2 ikan. Dia bilang pada Tuhan, ya ini apa artinya untuk orang sebanyak ini? Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkenan kepada apa yang kita bawa kepada Tuhan dengan hati untuk melakukan misi yang Tuhan berikan. Ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan nggak memanggil kita karena kita sempurna kemampuannya. Ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan memanggil kita karena Tuhan mau melihat ketaatan kita terhadap panggilan itu. Dan Andreas adalah contoh yang luar biasa. Dia memberikan ketaatan kepada Tuhan dengan berinisiatif mencari apa yang ada. Dan apa yang ada itu dia bawa kepada Tuhan. Hanya ada ini Tuhan. Apa yang kemudian Yesus lakukan? Yesus memberkati makanan itu. Yesus memberkati makanan itu adalah gestur berdoa. Terima kasih Tuhan untuk makanan ini. Lalu apa yang Yesus lakukan? Yesus bilang, suruhlah mereka duduk. Artinya, siap-siap makan. Kalau disuruh duduk, itu artinya makanan udah ada. Dan Yesus mengatakan, suruhlah mereka duduk. Bisa bayangkan seperti apa hati murid-murid waktu itu. Ya ampun, ini cuma 5 roti jelai dan 2 ikan. Dan Yesus suruh orang banyak ini duduk. Lalu Yesus memberikan kepada murid-murid supaya mereka membagikan itu kepada orang banyak. Saya bisa bayangkan tangan mereka mungkin gemetar ketika membawa keranjang berisi 5 roti dan 2 ikan itu. Tapi mereka taat. Mungkin Andreas dikasih yang pertama untuk pergi. Kenapa? Kamu sih yang bawain rotinya kepada Tuhan. Lihat nih, apa yang akan terjadi. Luar biasa. Dan kita tahu apa yang terjadi. 5 roti dan 2 ikan itu cukup untuk membuat 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan, makan sampai kenyang. Detail sampai kenyang. Ini penting sekali. Karena tadi Filipus bilang, potongan kecil pun nggak akan cukup kalau kita beli roti seharga 200 dinar. Tapi dengan 5 roti jelai dan 2 potong ikan, orang banyak itu makan sampai kenyang. Sampai kenyang. Bahkan, Yesus suruh kumpulkan sisanya supaya jangan terbuang. Dan tersisa 12 bakul. Artinya, setiap murid bawa pulang 1 bakul, 1 keranjang roti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita sering berhadapan dengan situasi seperti ini. Situasi di mana hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Situasi di mana keadaannya begitu susah, begitu mustahil untuk kita bekerja. Tapi ikutilah contoh Andreas ini. Andreas membawa apa yang ada dan Andreas mempercayakannya itu ke dalam tangan Tuhan. Dan kalau kita cari tahu tentang hidup Andreas berikutnya, Andreas
sepanjang hidupnya, sampai akhir hidupnya, dia memberitakan Injil. Dia memberitakan Injil sampai ke Akhaya, katanya. Ada banyak catatan sejarah yang tidak ada di Alkitab yang menyebutkan bahwa Andreas menjadi martir di Akhaya, itu di sebelah selatan Yunani, dekat kota Athena. Dan menurut tradisi, Andreas waktu itu menginjili istri dari seorang gubernur Roma. Dan akibatnya istri gubernur Roma itu menjadi Kristen. Dan gubernur Roma sangat marah dan memerintahkan supaya istrinya meninggalkan kekristenan. Tapi istrinya menolak. Dan akibatnya Andreas ditangkap dan Andreas dibunuh. Andreas disalibkan. Dan menurut tradisi Andreas disalibkan dengan salib yang bentuknya huruf X. Kenapa begitu? Karena Andreas mengatakan dia tidak layak untuk disalibkan seperti salibnya Yesus. Dalam hidup ini, kita akan selalu berhadapan dengan keadaan seperti 5 roti dan 2 ikan itu. Ada begitu banyak orang, ada begitu banyak masalah, ada begitu krisisnya yang begitu besar, tapi Tuhan mengatakan kita harus melakukan sesuatu. Tuhan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu. Dan kita tidak punya banyak untuk dipakai untuk melakukan sesuatu. Ketika melayani Tuhan, itu sering sekali terjadi. Saya pribadi berkali-kali mengalami, nggak punya apa-apa. Tapi Tuhan suruh, kamu harus memberi mereka makan. Nggak punya apa-apa, tapi Tuhan suruh, kamu yang harus kerjakan. Itu misimu, itu tugasmu, itu panggilan buatmu. Lalu apa yang kita lakukan? Kita bikin proposal. Tapi yang dikasih Tuhan, proposal yang paling pertama yang kita harus buat adalah proposal kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan memeriksa berapa yang kita punya. Kalau kita hanya punya 5 roti dan 2 ikan, tidak signifikan, tidak secara logis tidak mungkin untuk bisa cukup. Begitupun Tuhan bilang bawa. Dan ketika kita bawa, Tuhan berkati dan nama Tuhan dimuliakan. Contoh lain dari Andreas yang kita bisa belajar adalah Andreas sama sekali tidak mengklaim center stage untuk dirinya. Dia yang mengajukan anak ini, tapi setelah itu tidak ada lagi kata-kata dari Andreas. Banyak hamba Tuhan, banyak orang ketika melayani Tuhan, oke, aku yang melayani, tapi aku yang di center stage-nya. Sehingga kemudian ketika ada hamba Tuhan yang lain yang mengajukan, ini ada pelayanan nih, ada yang bisa bantu nggak? Rasanya enggan untuk membantu. Kenapa? Karena nanti kan center stage-nya dia. Yang di panggungnya kan dia, bukan aku. Aku cuma bantu aja. Saya percaya tidak banyak hamba Tuhan yang seperti itu. Hamba Tuhan oknum yang seperti itu. Tapi kadang-kadang kita bertemu juga. Ketika kita mau ada kebutuhan pelayanan dan kita perlu bersinergi dengan yang lain, oke, aku akan bekerja sama, tapi aku yang pimpin. Dan akibatnya ya nggak bisa kerja sama kalau seperti itu. Kalau kita sebagai murid Yesus, sebagai hamba Tuhan, pekerja di ladang Tuhan, kita semua rebutan panggungnya, kita bukan melayani Tuhan. Kita melayani diri kita sendiri. Dan Andreas memberi contoh yang luar biasa. Dia tidak mencari panggung sama sekali. Dia melayani Tuhan. Dia melakukan apa yang bisa dia lakukan. Dan kalau di atas panggung itu adanya Petrus, Yohanes, Yakobus, ya monggo, silakan. Dia melakukan bagiannya dia. Sampai akhir dia melakukan bagiannya dia dengan setia. Saya kira kita perlu belajar hal ini. Di masa pandemi ini ada begitu banyak hal yang perlu dikerjakan oleh gereja. Ada begitu banyak hal yang kita perlu bergandengan tangan bekerja bersama-sama. Siapa yang mau ada di atas panggung, itu nggak penting. Yang penting adalah pekerjaan Tuhan terlaksana. Yang penting adalah orang banyak itu diberi makan. Siapa yang di atas panggungnya, itu nggak penting. Bahkan Yesus juga mengatakan anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ketika kita melayani Tuhan, kita harus ingat itu. Dan hari-hari ini ada banyak pekerjaan Tuhan yang sebenarnya menunggu siapa yang mau berinisiatif, siapa yang mau bekerja tanpa mencari panggung. Dan saya berdoa biarlah ketika kita belajar cerita dari peristiwa ini, kita belajar cerita dari Andreas, kita juga belajar untuk memberi diri kita untuk melayani tanpa mencari panggung. Dan biarlah dalam semua pelayanan yang kita lakukan, dalam semua pekerjaan baik yang kita lakukan untuk Tuhan, nama Tuhan yang dimuliakan. Yang paling penting bagi kita adalah jiwa-jiwa terselamatkan dan nama Tuhan dimuliakan. Dan kita pada akhirnya akan mendapatkan upah kita dari Tuhan. Upah kita itu ada di akhir dari segala sesuatu. Ketika kita mendengar Tuhan berkata kepada kita,
hambaku yang setia, masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Itulah upah kita, itulah reward kita yang harus kita kejar. Bukan panggung di dunia ini, bukan sanjungan di dunia ini, bukan apapun yang manusia pikirkan dengan pikiran manusia. Tapi reward yang abadi, hadiah yang abadi yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Karena itu mari bekerja. Mari kita buka mata kita dan lihat jiwa-jiwa yang butuh makan. Mari kita buka mata kita dan lihat jiwa-jiwa yang butuh dilayani. Mari kita beri diri kita untuk melayani dengan tulus. Nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami, biarlah kami selalu mau rendah hati di hadapan Engkau untuk melakukan pekerjaan baik yang Engkau berikan untuk kami kerjakan. Dan ketika kami mengerjakannya, kami mengerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami melihat mujizat terjadi ketika kami mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan setia. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.